Kita lihat Bilangan 16 ayat 1 dan ayat 2. Bilangan 16 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang. Jadi ini ada pertemuan, ya pertemuan besar nih Bapak Ibu. Ngapain pertemuan ini? Ayat 2. Untuk apa katanya? Memberontak. Waduh, ngeri banget nih. Untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Jadi ini kapasitas besar. Kenapa sih alasannya? Jadi gini nih, saya jelasin ya supaya Bapak Ibu mengerti. Jadi Musa itu kan dituntun oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu, Musa ini bijak sebenarnya. Sebelum Musa masukkan atau bawa ini seluruh umat pilihan, kan itu jutaan. Masuk ke tanah perjanjian, Musa ngutus 12 pengintai. Nah dari 12 pengintai ini, mayoritasnya yang 10 orang, itu mereka fokus dengan kenyataan hidup. Kecuali Yosua dengan Kaleb. Nah, Yosua dengan Kaleb itu melihatnya dengan mata iman. Dengan iman. Tapi kalau yang 10 itu bicara kenyataan hidup. Bukan bohong. Enggak. Ini bicara kondisi yang sebenarnya. Bahwa di tanah di mana Israel akan masuk itu banyak raksasa. Setelah mereka lihat, mereka mulai kecewa dengan Musa. Musa, sampai mereka tuh kalau Bapak Ibu, nanti baca ya Bapak Ibu satu perikop itu, satu pasal itu. Mereka ngomong gini sama Musa kan. Musa, kamu nih bawa jauh-jauh dari Mesir ke sini cuman untuk kita ini mati di sini. Dibunuh sama raksasa-raksasa itu. Apa nggak ada kuburan lebih baik gitu loh. Apa kita harus mati di padang gurun seperti ini? Jadi sampai mereka tuh mengingat, lebih baik kita di Mesir, bayangin. Jadi mereka itu cuma lihat kenyataan. Ini kalau kenyataannya coba Bapak Ibu. Kalau saudara hari-hari ini hanya melihat kenyataan hidup. Pandemi yang berkepanjangan, di kanan kiri banyak yang meninggal. Saudara, kondisi ekonomi yang tidak baik. Saya percaya saudara pasti lemah. Betul? Tapi mari kita belajar. Nih Yosua dengan Kaleb dia bicara di hadapan seluruhnya. Membela Musa sebenarnya. Dan Yosua dan Kaleb katakan kalau Tuhan. Bayangin, saya senang dengan perkataannya Yosua dengan Kaleb. Jika Tuhan menghendaki, maka tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan menghendaki di tengah kondisi yang sulit, Tuhan masih mau pelihara saya dengan saudara. Saudara dengan saya akan tetap dipelihara Tuhan. Amin. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya baik. Cuma nih Bani Korah, dia akhirnya karena dia kecewa. Dia merasa tidak cocok dengan pendapatnya. Dia berpikir Musa ini kurang bijak. Saudara, padahal Musa itu adalah pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ini bicara tentang pemberontakan terhadap otoritas. Bani Korah bicara tentang bagaimana dia memberontak terhadap otoritas yang ditetapkan oleh Allah. Dalam hidup ini otoritas itu beragam. Kalau saya lihat dari kecil, kelompok kecil, anak, otoritasnya siapa Bapak Ibu? Orang tua. Anak kalau berontak ambil orang tuanya, saudara, itu tidak ada umur panjang. Saudara, Alkitab katakan, anak yang tahu menghormati orang tuanya, umurnya panjang. Amin. Kejayaan, kehormatan. Bapak Ibu, nah di dalam keluarga, yang jadi otoritas tertinggi siapa? Suami, para istri. Kalau kita pengen diberkati sama Tuhan, ojo macam-macam. Saudara merasa istri lebih pinter, pendapatan lebih besar dari suami. Tetap jangan sekali-sekali kita melakukan pemberontakan atau berbuat jahat dengan otoritas yang Tuhan tetapkan. Jemaat, otoritasnya siapa? Bapak Ibu? Pemimpin rohani, gembala saudara. Saudara, ini semua udah dicatat di dalam Alkitab.
Bagaimana sikap kita terhadap otoritas? Ini nasihat firman Tuhan di hari-hari terakhir. Saudara, ada banyak orang sombong, cinta akan uang dan tidak tahu berterima kasih. Saudara tahu apa artinya ini? Para pemberontak, garang, pembangkang. Dan ini yang terjadi. Di atas pemimpin rohani para gembala ada otoritasnya. Siapa Bapak Ibu? Diaken, organisasi gereja. Gereja ini ada naungannya. Ada otoritas yang lebih tinggi lagi di sebuah negara. Apa itu Bapak Ibu? Pemerintah. Ya apa, pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Ikuti aturan yang ada. Jangan melanggar aturan. Jangan lagi pakai nama Tuhan. Lalu kita belajar memberontak kepada pemerintah. Firman tidak pernah mengajar kita untuk kita jadi pemberontak. Taat kepada Tuhan. Cuman satu yang Tuhan minta, jangan menyembah Allah lain selain daripada Allah kita. Tapi kalau peraturan-peraturan di dunia ini, saudara ikuti. Allah juga berkehendak atas segalanya. Dan saya percaya hari ini Tuhan mau kita semua ada di dalam kondisi yang benar di mata Tuhan.